two, one. Oke, kita langsung aja tanya-tanya sama Mas Arif, Mbak Tata ya, dan Mbak Feni tentang Fuan Kopi. Kak, jadi buat kopi ini gimana sih latar belakangnya Kak? Boleh tuh jelasin juga kenapa namanya Fuan ya Kak? Karena kan saya pengen tahu juga nih, soalnya beda banget dengan kopi-kopi yang lainnya gitu. Boleh Kak dijelaskan? Oke, kalau untuk latar belakangnya sendiri kenapa One Kopi bisa terbentuk itu sebenarnya sih apa ya, berawal dari KKN sih sebenarnya. Dulu saya KKN. Udah di mana nih? Saya kuliah di Malang, Oh, kampus? Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, UMM. Jadi sebenarnya kalau mau dikilas balik itu sebenarnya ya pada saat zaman kuliah lagi fase-fase pacaran gitu. Tapi kan dari situ saya putus. Lalu habis putus itu pas bertepatan dengan KKN seperti itu. Lalu pada saat KKN itu kayak ngerasa galau kan, biasa dulu mahasiswa gimana kalau galau itu gimana. Iya, apalagi kalau kakak ini di desa-desa itu kan kayak sepian. Ya, habis putus lagi. Nah jadi terus ada salah satu broker di rumah produksi kopi di Malang namanya Kopi Carlos di situ. Jadi saya melampiaskan di kopi aja. Jadi seperti ada biar ada kegiatan. Lama kelamaan setelah KKN itu saya malah terbawa dengan kopi gitu. Jadi saya giat untuk belajar mengetahui kopi seperti itu. Lama kelamaan setelah KKN selesai, saya malah masuk ke dalam situ, ikut nimbrung dalam situ, dan kebetulan di dalam situ tuh kan masih tradisional tuh Mbak. Jadi saya sebagai mahasiswa juga memberikan sedikit masukan bagaimana untuk packaging, penjualan dan lain-lain. Yang membantu juga lah, membantu relasi untuk di sana. Dan akhirnya saya menjadi kru di sana lah istilahnya seperti itu. Itu singkatnya. Lalu setelah lulus lah, ada beberapa ilmu yang saya bawa dari situ. Dari situ saya melihat potensi untuk membuka suatu kedai kopi yang dimana memiliki modal yang sangat kecil, karena pada saat itu di Malang sangat banyak modelan coffee shop berkonsep pos kopi. Oh, itu kayak kedai-kedai kopi gitu loh, Mas. Ya, yang kecil, yang kayak pos kopi gitu, hanya 2x2 meter, 3x2 meter seperti itu. Akhirnya saya bawa inovasi itu ke dalam, atau saya bawa inovasi itu ke Balikpapan. Saya dulu belum tahu sih di Balikpapan itu apakah sudah ada atau belum, tapi menurut saya ada tapi nggak beberapa gitu. Itu yang kayak cuma awalnya yang kedai gitu kan, Mas. Kedai take away, Ya, hanya kedai take away. yang ambil gitu kan habis itu udah gitu. Tapi menurut saya sih bagus sih, kayak maksudnya ada sesuatu yang mendorong Mas untuk membuat bisnis kopi gitu kan, Mas. Terus betul bertemu owner yang satunya kayak mana kok ada tiba-tiba kerjasama gini buat Fuan Kopi di Balikpapan gitu. Oh jadi kebetulan owner saya atau partner saya itu adalah teman SMA, teman kos, teman kuliah juga. Jadi pada saat saya mendapatkan ilmu di sana, belajar di sana, ya saya mulai belajar ngeracik aja lah sama teman saya. Gimana kalau kita punya bisnis kecil-kecilan dulu? Akhirnya di kos-kosan itu kita belajar, lalu sudah paten nih, kita dapat biji kopinya, kita dapat segala macam bahan bakunya, akhirnya kita bawa ke Balikpapan seperti itu. Itu berarti biji kopi dari Malang kah? Iya, Dari Malang. Jadi sampai sekarang pun juga pakai biji kopi yang di Malang. iya benar, kita pakai biji kopi yang dari mana sih? Oh, emang dari itu ya, emang nggak mau konsisten ya, karena nggak mau berubah gitu ya. Terus lama-lama ada nggak mau perubahan untuk mengubah dis kopi kan makin hari kita makin ada perubahan ya, kayak ada inovasi yang baru atau bagaimana gitu. Ada mau ubah nggak biji kopinya? Ya kalau biji kopi yang jelas untuk basicnya kita pengen tetap pakai itu, tapi untuk perubahannya kita pengen. Jadi gini Mbak, kopi itu kan ada ada beberapa banyak jenis, tapi yang masyarakat tahu hanya ada Arabica dan Robusta. Iya.
Kalau Arabica itu memiliki rasa yang cenderung asam dan Robusta itu memiliki rasa yang cenderung pahit. Kalau kita basicnya pakai Robusta, tapi kita itu juga pengen berinovasi untuk menciptakan suatu produk bubuk kopi dari berbagai wilayah di Indonesia untuk kita pasarkan juga di sini seperti itu. Emang apa aja nih mas bubuk kopinya? Saya pengen tahu juga sih, paling teman-teman Borneo Bestie juga pengen tahu apa aja bubuknya. Karena kan rata-rata pakai Arabica sama Robusta nih gitu, apa aja selain itu? Apa aja itu jenisnya atau apanya? Jenis biji kopinya apa aja yang dipakai selain Robusta dan Arabica? Kalau untuk yang umum kan ada Arabica dan Robusta, tapi di lain itu ada lagi Liberica, ada Excelsa seperti itu. Itu kalau misalnya, kenapa? Pakai juga? Enggak, kita nggak pakai. Kita untuk sekarang masih pakai yang Robusta. Oh gitu, tapi orang-orang pada suka ini kayak rasanya kayak manis. Kadang kopi karamel tuh ya menurut saya tuh rasa kopinya tapi ada manisnya juga. Gue tuh sebagai orang yang gak terlalu suka minum kopi, bukan gak terlalu suka, tapi lebih kayak gak bisa gitu kan mas saya ini kan. Tapi kemarin minum kopi karamel kok enak banget gitu. Ya karena basic itu Robusta itu pahit. Kalau dicampur dengan beberapa kondimen yang manis seperti aren atau SKM evaporasi itu pasti akan masuk sih mbak seperti itu. Oh baik, kayaknya kita pakai Robusta dan Arabica aja kalau teman-teman. Ya teman-teman yang mau buka bisnis kopi itu salah satunya kuncinya gitu. Terus tuh mas motivasi memulai bisnisnya selain karena ngelihat di KKN apa lagi? Peluang sih mbak sebenarnya. Oh peluang. Iya saya lihat peluang di sini dan juga keterbatasan budget saat dulu. Oh segitu ya. Iya jadi sebenarnya lihat peluang aja sih mbak dulu karena belum ada ataupun sedikit saya juga tadi saya bilang saya belum tahu. Lalu saya memberikan konsep yang berbeda di sini di Balikpapan. Akhirnya saya buka pos kopi seperti itu. Dan alhamdulillah saya ditemukan dengan beberapa orang-orang baik yang membantu promosi, yang membantu memberitahu temannya seperti itu. Dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang seperti itu. Bagus dong, tepuk tangan dong buat kopi dong. Seru banget. Aku paling suka itu buat kopi yang di Batakan. Oh iya. Ya karena view-nya ya pasti kan orang Balikpapan sukanya minum kopi, mantai, healing. Ya healing kan. Santai. Kemarin saya lihat 5 tahun sudah ya. Iya, dia 6 April kemarin 5 tahun. Wih, hebat banget sih. Maksudnya dari kedai yang kecil yang di Taman 3 Generasi sampai di yang Warman ini ya. Iya benar. Itu. Selain itu ada nggak cabang lainnya mas? Yang terbaru sih Maret kemarin opening di Tanjung Pura sih mbak. Oh Tanjung Pura Ya, baru aja gitu. Dekat SMA Kartika di situ. Itu cabang ketujuh kita. Pinggir jalan kah atau di mana? Mau masuk sedikit aja di situ. Oh gitu. Selain itu ada? Ada ruko. Belum ada sih, masih rencana lagi. Ada nggak rencana buka cabang di luar kota Balikpapan nih? Yang jelas ada, tapi kita selesaikan target beberapa dulu di sini baru berani ekspansi di luar. Gitu. Tapi targetnya ini lebih ke kedai dulu kah atau langsung kayak kafe besar gitu kayak di Batakan? Karena semua customer Puan sudah bosan dengan take away. Nggak bosan sih sebenarnya. Nggak bosan sih mbak sebenarnya. Mereka itu sebenarnya yang mendorong kita untuk membuka tempat yang lebih besar itu karena sayang banget Puan cuman bisa take away, bawa pulang. Ayo dong buat tempat yang bisa dine in dong. Saya kira kita buat beberapa konsep yang berbeda. Kayak di Indra Kila kan itu industrial belakangnya. Kalau yang di Batakan itu kan pantai outdoor seperti itu. Nah untuk yang ke-8 ini ya insya Allah lah. Ada. Insya Allah. Benar senang banget sih kalau dengar kayak gitu kan buka cabang. Jadi teman-teman ada tempat lain untuk nongki nih gitu. Nah kata orang-orang Balikpapan suka nongki, habis pulang kerja nongki, kerja nongki, pusing dikit nongki, kayak minum kopi lagi gitu kan. Iya emang sudah pasarnya di sini sih iya, Pak. Iya betul kan, butuh banyak. Di sini kita pasarnya pekerja semua. Betul, apalagi anak kuliahan ya jam sekarang benar. skripsian di situlah kayak masih jam 5 sore saya kadang lewat Indra Kila loh. Ada aja anak situ kayak rame juga di situ. Itu sih lebih penasaran situnya aja sama tantangan terbesar kakak saat memulai bisnis kopi. Kayak kan walaupun kakak ada katanya ada peluang nih, tapi kan banyak juga coffee shop yang lainnya gitu. Nah tantangan terbesar kakak. Tantangan terbesar saat mulai ya? Iya betul. Kalau tantangan terbesar saat mulai itu takut pada diri sendiri aja sih mbak. Insecure. Iya, insecure. Insecure. Jadi pernah Hamin lupa saya Hamin 5 atau Hamin 3 mau opening itu dalam hati saya, gak usah gin,
takut banget ini. Padahal sudah buat kita sudah buat itu, udah ngedesain, tinggal open gitu. Tapi di H-3 itu kayak nanti aja deh, nunda-nunda gitu. Nunda-nunda pekerjaan ya? Iya, nunda-nunda kerjaan. Nanti aja di opening. Kita masih belum pede karena kita nggak ada basic businessman atau basic jualan atau dagang, nggak ada sama sekali. Ya udah, tapi makin lama banyak teman-teman yang nyemangatin juga, orang tua juga semangatin. Meskipun ada juga orang tua satunya yang maksudnya mamanya nyemangatin tapi bapak ya itu karena apain sih kayak gini. Oke, itu awal apa? Oke, itu yang kita berbincangkan lagi. Nanti kita mau tanya-tanya lagi tentang yang lainnya sama pertanyaan dari teman-teman kantor kita ini. Nanti kita lanjut ya. Mas Arif, apa sih? Kenapa namanya Puan Kopi? Oke, untuk nama Puan itu sebenarnya kalau masuk pemilu itu biasa banyak salah server semua. Oh, gitu. Iya, aku tahu sih, tapi nggak usah dibahas. Jadi Puan itu artinya perempuan, Mbak. Ada tuan, ada puan, seperti itu. Nah, kalau untuk Puan itu kan seperti yang kita ketahui memiliki sifat yang cantik, manis. Nah, itu yang kita sajikan di menu kita, seperti itu. Sebenarnya simpel aja namanya. Simpel sih, tapi kenapa nama ada kata manisnya walaupun kopi ini kan pahit? Emang manisnya ini diartikan kayak apa gitu? Walaupun kopi ini kan pahit. Nah, diartikan dalam menu kita karena apa ya? Ya karena emang basic dari menu kita, apalagi menu tuan, menu karamel itu kan emang ada sedikit sweetnya, manisnya seperti itu. Jadi yang penasaran sama kata puan itu artinya perempuan gitu ya. Nah, itu perempuan ya guys, bukan yang itu ya. Bukan, tolong perempuan aja. Yang itu. Iya, otaknya jangan disebut-sebutkan lagi ya. Itu ya. Selanjutnya saya mau nanya juga nih, bedanya Puan Kopi dengan Puan kopi lainnya. Mbak Tata dulu. Puan Kopi sama Kopi lainnya. kopi lainnya. Kalau misalnya dari saya sendiri, Iya. kalau lihatnya sih bedanya yang pertama dari harga. Itu jelas banget. Iya, betul. Itu jelas banget. Terus habis itu rasa kopinya juga sih. Maksudnya udah murah, terus menjamin banget gitu loh. Wih, kan? peres. Iya, kunci. Beneran itu. Iya. Kalau kopi-kopi lainnya sih Enak juga. enak juga, cuman Sesuai aja. ya, Sampai pengen aja. Iya. cuman kan agak pricey lah untuk anak sekolah kan agak mantul. Ya, tapi anak-anak zaman sekarang tuh ya banyak banget loh kalau anak SMA tuh sekarang kan malam mingguan di Puan gitu kan. Rame banget, kadang saya tuh gak dapat tempat duduk kayak di mana ini aku duduknya gitu, pusing banget. Kalau dari Mbak Penny ya ada nggak menurut Mbak bedanya Puan Kopi dengan kopi lainnya gitu? Kalau menurut saya sih apa ya, mungkin 11-12 juga kayak kata tadi ya. Ya. Cuman yang membedakan ini rasa dari setiap kopinya. Waduh, benar. Kadang ada yang kalau kopi tuan itu kan kopi susu. Terus kalau yang lainnya mungkin agak lebih manis gitu sih kopinya. Banyak rasa. Iya, variannya. Oh gitu. Iya, ada yang strawberry, ada strawberry series, peach coffee sama americano coffee. Apa tadi? Americano. Iya. Lucu ya namanya ya, gitu. Kayak lucu banget gitu. Terus tuh strategi pemasarannya bagaimana sih Kak sampai sekarang tuh buka cabang loh, banyak banget. Gue tuh banyak banget yang datangin. Gue tuh teman-teman tadi tuh ada ngobrol sama saya pas sebelum podcast lagi makan siang nih. Iya, murah banget nih. Baru tuh tempatnya bagus, baru tuh enak banget gitu. Apalagi salah satu side dishnya kayak cireng dan lainnya tuh enak banget. Tuh, kok bahannya tiba-tiba cireng ini? Iya, yang aku suka nih, gini-gini. Oh, ya sudah, nanti ku sampaikan deh gitu. Apa selain itu ada nggak strategi pemasarannya? Kalau strategi sebenarnya ngalir aja nggak sih, kayak gara-gara dikenal, maksudnya orang-orang udah tahu tuh kayak Puan tuh murah kan, terus enak tempatnya, terus banyak juga kan cabangnya sekarang, jadi di mana-mana bisa. Mungkin karena itu juga yang kayak ngebuat orang-orang tuh sekarang kan bisa main TikTok, IG, terus jadi yang kayak diviralin tuh di TikTok banyak banget sekarang, apalagi di Puan Batakan.
jadi rame banget. Iya, pernah kayak bagus betul banget. Iya. Kayak vape banget itu. Mungkin karena dari situ juga kan jadi orang-orang yang kayak upload kemana-mana tambah rame banget gitu. Ribut ya view-nya ya. Iya kan? Banyak banget. Woi, Jadi langsung meludak banget. Udah banget. Jadi untuk strategi promosi itu kita main di sosial media aja sih Mbak. Kita realistis aja sama sekarang. Tapi kalau kita kilas balik dari awal untuk masalah promosi itu, saya dengan Rijal itu nge-DM satu-satu teman-teman yang ada di following Instagram saya. Jadi saya DM kayak gini, Assalamualaikum, minta tolong dong follow akun usaha saya @puankopi, nanti saya follow back. Jadi semua teman-teman di following saya DM satu-satu itu. Iya. wow, berapa followernya? Ya sebenarnya dikit aja sih 6 ribuan deh kayaknya. Ribuannya tapi yang Itu banyak sih. Satu-satu pegelnya. Iya, itu banyak gitu. 6 ribuan aja deh. Tapi semuanya kan isinya apa real semua dari teman-teman, dari followers yang lain seperti itu loh. Jadi kalau misalnya ada konten capai target bisa ratusan seperti itu. Kita kan punya tolak ukur sendiri lah seperti itu. Biasa ada juga nggak sih kalau kayak mulut by mulut gitu nah Mas, misalkan ada nggak kayak teman-teman Mas, oh ini enak nih kopinya, buat tiba-tiba mau promosikan by mulut juga ngasih tahu ke keluarganya, itu sering nggak? Ya sering aja sih Mbak, sering aja sih kalau gitu. Biasa keluarga sih yang gitu, apalagi mama, tahu kan kalau ibu-ibu itu gimana. Nah itu enak banget, itu enak banget itu mah, gini-gini. Ya sih ibu tuh kalau ngomong ya sudah nyebarin semuanya gitu, nah satu orang nyebar semuanya gitu. Filter. Iya, saya mulut by mulut, baru tuh ke sosmed ada lagi nggak? Selain itu aja apa cuma itu aja tapi meningkat gratis gitu. Penjualan online, mitra online, Oh iya, mitra online, itu juga sering Food, betul. GrabFood, Shopee, itu juga pasti. Makin lama jadi makin banyak yang tahu kan Mas, satu kantor kan misalkan satu orang beli nih, oh dibagiin ini buat tuh, oh ini enak buat tuh, otomatis dia beli lagi di retail gitu kan Mas. Hebat sih, kayak luar biasa. Apalagi aku yang suka tuh kalau satu botol yang bisa tuh kan bisa dibagi rame-rame tuh. Buat tuh Sharing lah. iya, kemana pun juga minta es batunya kayak dikasih banyak gitu. Sudah alhamdulillah lah, senang aku gitu buat ngopi gitu kan. Setelah itu juga ada nggak kontribusi dengan komunitas lokal gitu, kayak bekerja sama dengan komunitas lokal di sini? Oke, kalau untuk kontribusi dengan kopi lokal atau komunitas lokal di sini ya pasti lah Mbak. Karena kita kan sebagai penggiat kopi juga kita harus setidaknya berkontribusi juga buat kemajuan kopi di Balikpapan. Kalau untuk support kita juga ada, kayak misalnya ada acara Hari Kopi Nasional, Kopi Dunia, kita juga bantu support dari peralatan logistiknya atau dari dokumentasinya seperti itu. Jelas kita harus ada kontribusi juga dengan komunitas lokal di Balikpapan seperti itu. Iya, jadi kayak kerjasama sama yang lainnya, jadi makin dikenal sama teman-teman yang lainnya gitu. Iya benar. Sebetulnya ada nggak tren terbaru di kopi? Misalnya trennya ini kayak ini Americano Coco ya, Americo ya. Ada nggak menu yang baru? Jadi siapa tahu teman-teman pingin tahu juga gitu. Selain itu menu yang baru ada nggak? Kalau untuk menu baru, jadi gini Mbak, kita itu sudah kita itu sudah mempatenkan kalau misalnya setiap tahun itu kita harus ada menu barunya, jadi tidak terpatok pada menu-menu yang itu aja. Kalau untuk ke depan menu baru ada ya emang ada, tapi nanti tunggu launchingnya aja. Tunggu guys, ditunggu. Ini kayaknya apa ini ada asamnya kak? Non kopi ada, non kopi yang berbuah-buah ada. Ada. Ini kan sayur ya? Iya. Masuk. Sorry, apa ini? Apa ini? Ini yang termasuk saya ini apa ini? Ya. Iya, bisa. Fresh Pokoknya. Oh, fresh. Jadi kita itu tidak berinovasi, tidak hanya itu aja sih Mbak. Jadi kita berinovasi dengan menu-minuman yang lain tapi masih bisa diterima seperti itu. Jadi nggak hanya buat kopi ini kopi. Iya, siapa tahu kan kita takutnya ya mohon maaf ini gak laku, tapi kan berarti kita mengikuti saran mereka juga, siapa tahu kita yang baru gitu ya kan. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu nanti ditunggu aja menu barunya dari Puan Kopi. Habis ini kita cerita-cerita tentang yang lainnya juga, jadi jangan kemana-mana, stay tune.
Oke, kembali lagi dengan Ninda. Kita mau tanya-tanya lagi event atau yang lainnya ke depannya untuk One Kopi ya. Oke, let's go. Jadi saya ini mau tanya juga Kak, ada nggak event-event terbaru nanti? Kan ini udah 5 tahun nih. Kemarin acaranya apa nih yang kemarin itu? Event merayakan kayak ada hari kopi kah, yang lainnya atau event-event yang lainnya kayak misalkan berkolaborasi dengan band-band yang lainnya di acara itu, baru tuh atau ada event yang lainnya gitu pas atau enggak kerjasama gitu. Jadi untuk event internal sendiri sih kita sudah membuat jadwal paten sih Mbak tiap tahunnya. Apa? Jadi tiap tahun itu kalau untuk internal sendiri kita udah ada employee gathering gitu. Jadi semua teman-teman di seluruh cabang itu kita kumpulin terus kita gathering. Kayak kemarin contohnya baru 2 minggu yang lalu kita habis gathering perayaan 5 tahun Puan di mana? Camping ground Woody Park seperti itu. Oh gitu, seru kayaknya itu ya, ada sama teman-teman gitu. Ada lagi nggak Mas? Oh ya, kemarin tuh saya ada ngeliat nih kan, ada One Kopi di wedding. Itu apa itu Mas? Kayak tumben aja kita ada kopi gitu nah. Jadi itu salah satu inovasi juga sih dari kami. Jadi untuk One Kopi nggak hanya stay di kedai-kedai, tapi kita ingin yang namanya ekspansi di cabang di berbagai bidang lainnya seperti di wedding itu. Jadi kan kalau di wedding itu yang kita tahu itu cuma catering makanan kan. Iya betul, paling nggak sirup lah. Ya kan yang itu sirup. Yang lainnya apa Jadi gitu. One Kopi juga membuat suatu terobosan, kita membuat catering juga, tapi cateringnya catering kopi seperti itu loh. Oh gitu. Sebenarnya sudah banyak sih yang mengaplikasikan, tapi kan nggak ada salahnya kita juga mencoba seperti itu. Iya, kita kan coba aja dulu. Yes. Nanti responnya nanti aja. Iya. Tapi ada nggak pilihan kopi yang dikasih ke weddingnya gitu? Misalnya, oh kopi ini aja atau cuma minumin aja gitu. Jadi kita sudah punya katalognya sendiri Mbak, untuk paketan wedding itu. Jadi ada minimum cup. Jadi ada minimum cup baru bisa order one catering seperti itu. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya cup segini itu minimum ordernya 250 cup. Oh udah sempat Supaya bisa masuk ke event tersebut seperti itu. gitu. Ada rasa yang lain nggak? Kayak dibatasi juga nggak rasanya? Oh iya, pasti dibatasi. Kita batas maksimalnya mix 3 rasa aja. 3 rasa itu apa aja nih? Apa aja boleh. Oh apa aja boleh, tapi apa aja boleh. kopi series aja gitu kayak non coffee bebas gitu aja. Yang penting maksimal 3 aja. Oh, Soalnya kalau semua rasa sama ribet. iya ribet juga sih ya. Ya itu sudah takutnya bingung kita mau yang mana ini. Jadi teman-teman yang ada mau wedding nih tahun ini coba catering pakai One Kopi, siapa tahu kan Mau nikah bisa lagi. iya. sudah maksudnya mau nikah. Lagi nih yang teman-teman yang mau nikah yang sudah mempersiapkan kayak bingung. Saya mau nikah. Oh, kok? Lagi. Oh mau nikah ya. Kalau saya nanti ya tahu ini. Udah tahu. Oh ya, nanti ya mungkin pakai One Kopi lah ya kan buat inovasi lah. Siapa tahu teman-teman yang lainnya kecuali ya paling yang bukan orang tua ya. Tapi kalau orang tua ya minum aja gitu kan. Semua Mau muda mau tua sebenarnya masuk aja sih sama One Kopi Mbak. Iya. Saya juga nggak expect di awal pada saat opening itu kan. wah. Yang saya target sasarnya itu remaja dewasa. Tapi pas saya riset, pas saya lihat kok anak kecil juga banyak yang beli, orang tua yang apa istilahnya kakek-kakek juga ada yang beli gitu. Oh seru. Jadi bervariasi yang beli itu macam-macam. Tapi kalau anak kecil biasa beli non kopi ya? Biasanya susu berry. Oh, kita ini ada coklat, green tadi, matcha sama kopi karamel. kopi karamel. Aduh, enak banget kayaknya. Tapi seru sih kalau ada kopi kayak gini, kita mengenalkan kopi kita secara nggak langsung di wedding gitu kan. Jadi kayak orang-orang oh ini apa gitu, pingin rasain juga. Oh ini One Kopi dan lain-lainnya gitu. Selain wedding ada nggak kayak gitu tuh? Event yang Event aja sih Mbak. Event. Jadi ada event, bukan event wedding sih sebenarnya, event apapun itu kayak gathering, wedding atau unda meeting segala macam itu kita bisa masuk. Lalu ada apa? Pameran biasa kalau misalnya ada event-event besar di Balikpapan seperti itu. tuh kayak BPN Go kemana ikut atau 2 tahun BPN Go ini kami lepas, oh bukannya apa, tapi karena ada beberapa apa sih namanya,
ada beberapa kendala. kendala lah istilahnya. Ada beberapa kendala, jadi ada beberapa kendala di SDM, ada beberapa kendala di internal kami. Jadi daripada kita maksa ikut, mending nanti dulu aja. Mending yang lain gitu. Soalnya kalau masuk di event-event besar itu ya tahu sendiri kan, Tough nih. loading barang, terus bahan baku yang ekstra. Sedangkan ada beberapa kendala juga di logistik kami kemarin seperti itu. Gitu. Oh pasti jadi. Karena kopi lagi naik. Wes, ada spill lagi nih. Tidak, biji kopi naik, bahan baku naik soalnya semuanya. Iya sih, emang lagi naik juga. Emang harganya emang lebih naik dari biasanya kan mas? Atau beda? Enggak, kita belum. Tapi tetap kita harganya. Tapi Ya, cuma dari bahan bakunya. Masya Allah, untung naik. kita. Iya. Seneng sih mendengarnya, tapi ya nggak apa-apa, nanti ikut aja. Siapa tahu nanti teman-teman yang wedding langsung aja calling, Langsung cek link di link bio di Instagramnya World Coffee. Langsung aja ya cek. Lihat dulu di Instagramnya apa aja. Siapa tahu mau rasa yang lain yang berbeda buat teman-teman undangan kali teman-teman kalian wedding kalian gimana? Oke, seru deh, nanti saya coba deh. Sama tahu. boleh. Cari dulu pasangannya ya. Cari dulu. Oke, gitu. Mau dicarikan? Nanti aja. Kaget banget tiba-tiba. Jangan kaget gua ini. Oke mas, kan Puan Kopi ini sudah dikenal murah dan lainnya buat tuh enak banget. Ada nggak tips and tricks kayak cara buat kopinya bagaimana untuk teman-teman yang pingin buka kedainya gitu? Kayak itulah seperti itu. Atau kalau nggak mau jawab nanti kita cek. Enggak, sebenarnya kalau untuk cara itu kan apa ya? Beda metode aja sih, Mbak. Gitu. Soalnya kopi itu nggak pernah salah kalau menurut saya. Ah? Kopi itu nggak pernah salah. Dari kali. Hanya yang salah. Oh iya sih, kopi itu nggak pernah salah guys. Cowok yang salah. Oh bukan. Cewek dong. Kok salah? Aduh bahaya sih, harus nanti komen nanti kita aduh. Enggak sih. Metode sebenarnya banyak banget metode untuk menyeduh kopi sih, Mbak. Kalau misalnya Mbak ingin merasakan kopi yang rasanya clean, itu mungkin bisa mencoba dengan teknik V60. Ya, kalau misalnya Mbak ingin mencoba dengan mencoba intisari dengan ekstraksi kopi, mungkin dicoba dengan metode press atau dengan metode espresso. Saya tuh lebih ke bingung aja sih orang-orang kenapa ya suka banget dengan americano. Wah itu emang rasa kopinya tuh emang ada kah? Tapi kan itu kan kayak pure kopi, tapi kan pahit ya gitu. Kadang. Sebenarnya ada beberapa orang yang kenapa memilih americano. Iya. Yang pertama, yang paling masuk karena dia lagi diet. Oh. Tapi dia harus tetap memenuhi kafein bagi tubuhnya. Dan yang kedua karena emang pengen aja. Kalau udah ngopi nggak enak gitu. Itu aja sih yang saya amati seperti itu. Kayaknya kuat Dan yang ketiga mungkin karena tuh jadi kalau pingin diet dan pingin hemat Iya. ya americano aja guys Bisa. langsung tapi di pot kopi di pot kopi lah gitu. Asik banget sih ngobrol pon kayak gini. Sama ini juga mas, saya mau nanya juga nih, karena kopi sekarang sudah banyak banget nih di Balikpapan, apalagi kopi lokal itu. Kayak mas melihat ada nggak masa depannya untuk teman-teman yang ingin berbisnis kopi lokal lagi gitu, kayak dia pengen juga buat bisnis kopi tapi dia masih takut gitu. Ada nggak saran untuk mereka? Soalnya kan karena bisnis kopi ini sekarang lagi menjamur nih, banyak banget gitu. Ada nggak dia kesempatan untuk membuatnya gitu, membuat kedai kopi? Sebenarnya kalau untuk kesempatan ada saja sih Mbak. Asal mereka mau sabar, mau berusaha juga seperti itu. Sama konsisten juga kah? Serta konsisten juga, karena untuk membangun sebuah branding itu emang yang saya rasakan itu nggak mudah banget, sangat susah kalau bisa dibilang. Bagaimana dulu saya promosikan satu-satu lewat DM, bagaimana saya promosikan lewat Instagram, dan alhamdulillah teman-teman juga nge-support. Ada juga teman-teman yang ngapain buka kopi, banyak betul kopi shop. Sebenarnya kan dari dulu kalau kita kilas balik itu banyak banget Mbak sebenarnya kopi-kopi atau kafe-kafe yang buka dengan menu kopi. Hanya saja pada saat tahun 2018-2019 itu yang namanya kopi susu itu baru naik. Karena ada film
filosofi kopi ya? Iya. Oh ya, dalam filosofi kopi. Ada filosofi Iya. kopi, terus ada tren kopi susu, udah dari situ naik. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita tahu itu sebenarnya kopi susu itu kan sudah sejak dari dulu seperti itu. Jadi mungkin untuk masa depan ke depan semoga tetap jaya lah. Tapi dibutuhkan dengan inovasi-inovasi yang baru seperti Iya itu. betul, kalau kita itu aja itu nggak akan maju juga. Jadi kita harus ngikutin tren kita, walaupun kita tetap aja pakai biji kopi ikut tuh, tapi kita tetap ngikutin tren gitu. Iya, Gitu. Makasih banget untuk teman-teman yang pengen buka kedai kopi, dengarkan, harus sabar, berusaha dan konsisten. Yakin kalau bisnis kalian tuh akan pasti sukses kalau di waktu yang tepat gitu. Tuh betul. Ada nggak untuk kakak-kakak Mbak Eci sama Mbak Eci lagi, maaf, Mbak Tata dan Mbak Feni, kesan pesannya selama di Puan Kopi bagaimana ini? Kesan pesan selama kerja di suka dan Puan. duka gitu. No, jujur aja. Jujur ya. Katanya ini kan banyak banget kedai kopi yang membantu teman-teman untuk ada peluang untuk Iya, benar. pastinya kan. Betul kan, kalau dilihat dari ramenya itu kayak wah ini bisa nih membantu aku nih gitu. Oh ya, Pak, ini mungkin fakta ya, fun fact. Fun fact. Oke, ini the fun fact guys. Oke, fun fact dari Puan Kopi. Jadi gini Mbak, jadi kenapa 100% malah ya, 100% teman-teman yang kerja di Puan Kopi itu adalah generasi muda. Itu kenapa demikian? Karena saya itu menerapkan apa yang dulu bos saya berikan kepada saya dulu. Jadi pada saat saya bekerja di Malang itu, bos saya itu selalu memberi saya masukan seperti ini seperti itu, memberi yang lebih juga kepada saya, dan akhirnya ingin saya terapkan di sini gitu Mbak. Mungkin kalau untuk pekerja yang profesional saya bisa mencari, malah lebih pekerjaan lebih profesional, lebih rapi dan segala macam. Tapi di sini saya lihat lagi, saya punya visi untuk memberikan kesempatan buat teman-teman yang masih muda agar pada saat dia kuliah dia bisa membantu, dia bisa memanajemen waktunya, dia mempunyai bekal pekerjaan untuk kedepannya meskipun Puan Kopi ini bukan suatu pekerjaan yang baik buat dirinya nanti. Iya betul. Iya kan, nggak mungkin dia bertahan dengan gaji part time di Puan Kopi, nggak mungkin. Dan itu saya sudah sadar. Jadi saya ingin memberikan kesempatan bekerja agar teman-teman itu bisa memanajemen waktu, bisa mendapatkan reward untuk diri sendiri, bisa membantu dirinya sendiri juga seperti itu. Bagus banget, aku suka dengarnya. Ini lebih ke batu loncatan ya kan untuk teman-teman yang ingin coba kerja, itu kayak gitu. Sebagai betul loncatan aja. Jadi buat teman-teman generasi muda siapa aja join. Oke, sebelum kita lanjut untuk Oke, jadi kita sudah mendengar dari Mas Arif ini. Kita mau mendengar dari Kak Tata sama Kak Feni. Udah, kita langsung aja. Ini suka dan duka lebih tepatnya ya. Sama di Puan Kopi itu apa itu sih? Suka dan duka selama kerja di Puan selama kurang lebih setahun ini. Ya, didengarin Mas Arif. Dengarin. Sebenarnya kebanyakan sukanya sih karena udah enak part time kan. Iya. Jadi bisa kayak kuliah sambil kerja juga, bisa bagi waktu. Terus enaknya juga jadi bisa belajar ngobrol banyak sama orang kan. Jadi yang kayak dari yang awalnya malu-malu gitu jadi yang bisa Extrovert, iya, dia dari introvert jadi extrovert nih. Terus bisa belajar juga misalnya kayak saya kan awalnya maksudnya masuknya sekasir gitu kan. Tapi lama-kelamaan kesini bisa belajar jadi bar juga, bisa belajar ngeracik juga gitu. Sama di Puan ini enaknya ownernya juga ngerti sih. Jadi kayak Tuh, senyum aja. Best bro. dia asik. Kasih reward. Iya, terus itu sih karena ownernya dua-duanya mengerti karena kita menjadi mahasiswa sambil kerja kan juga Lumayan susah manage waktunya susah ya. Betul. dan baik-baik semua sih orang-orangnya. Oh baik, oh itu Mas juga baik Mas. Iya, alhamdulillah gitu. Itu aja. Itu. Oke, ada dukanya nih. Dukanya nggak ada sih. Oh, Iya, kalau duka sih paling capek
Dukanya kalau banyak pesanan nih. Stok kopi gitu. Tapi Banyak pekerjaan kan. tapi ya, nah, tapi kalau misalnya lebih banyak pesanan itu lebih enak sih. Maksudnya nggak nganggur gitu kan. Jadi asik gitu. Asik, tapi Nggak ada asik tapi nggak ada asik. pancing dikit nih takut ya. Oke deh. Ngapain nih? Kalau dari saya sukanya sih, lebih ke sukanya karena kan sebelumnya kan kayak buat cari pengalaman kerja, Betul. terus juga apa ya, buat ngisi waktu luang ini aja sih. Oh, isi waktu. Iya, kerja di Puan. Terus manage waktunya bagaimana? Lumayan enggak? Lumayan keteteran enggak atau apa gitu? Untuk ini sih kayak enggak sih, Enggak ya? Oh, bisa manage waktunya. alhamdulillah. Dan sambil kuliah gini kan, saya kuliah pagi, Oh, ya ini siang atau enggak malam. oh gitu. Itu tiap hari kah kerjanya atau ada satu hari? Dan hari libur? Kamis setiap Kamis libur. Oh, Untuk kedai taman kan, sama taman iya. oh begitu. Yang lainnya tiap hari buka sih. Ya. Dukanya ada nggak? Dukanya belum ada sih sampai sekarang. Itu ya mas ya. Belum ada. Tapi kalau biasanya kalau banyak konsumen gimana itu? Keteteran atau enggak? Ada aja nggak yang bantuin pastinya? Jujur sih kayak kalau misalkan yang dari online, baru online ini udah banyak nih. Misalkan pesanan ada lebih dari 10 atau enggak 15 ke atas, baru juga yang dari offline-nya banyak yang lagi ngantri. Itu Terus ditambah lagi kalau orangnya nggak sabaran. iya itu juga sih yang kayak Sedang nih berbagai iya. Oh gitu. Tapi ya itu namanya juga Benar. Iya sih, iya. Tapi sanggup aja kan? Sanggup lah ya. Kalau emang bisa dikerjakan dengan baik dan benar ya nggak? Wah gitu ya betul. Tapi aku suka loh dengarnya 15 dari online, 15 Iya. dari offline. Wih banyak banget kalian buat perempuan kopi. Iya. Pantas nih. Udah bagi-bagi. Itu sih, itu ya Mas Arif. Tapi biasa teman-teman itu kalau lihat kalau lagi sepi bosan, tapi kalau lagi rame wah keteteran. Iya. Tapi ada kata-kata maksudnya yang membuat rame itu kadang ada gitu. Misalnya kayak lagi bosan-bosan itu kayak aduh sepi banget tiba-tiba rame. Iya betul. Tadi makanya itu adalah kata-kata kalau kita bilang kata-kata keramat. Ya betul. Itu nggak di UGD aja ya. Kadang kan kalau di UGD tuh kan keluarga saya di rumah sakitnya kan tiba-tiba kok sepi aja, tiba-tiba ada aja orang yang gitu kan. Oh itu berlaku juga di rame gitu. Makanya kita yang kayak kalau lagi habis rame gitu yang kayak jangan ngomong dulu ya ya ngomong. Diam dulu, kerja aja dulu ya guys. Stoknya mana stoknya? Itu pasti kan. Seru sih kayaknya. Itu kayak untuk teman-teman yang pingin kerja atau part time di Puan Kopi atau di lainnya itu kayak asik sih. Asik. Kayak lebih asik. Kenapa nih kayak pas gini? Kalau kopi Ngerti. oh diajakin untuk kerja di situ kan. Itu rahasia dapur mbak.